ya. Tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Ya, giliran siapa hari ini? Silakan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan, di mana kami bisa berkumpul di ruangan kelas kami ini dengan keadaan sehat. Di pagi ini Tuhan, kami ingin memulai pelajaran kami. Berilah kepada kami kepintaran, supaya pelajaran yang diberikan ibu guru kami dapat kami terima dengan baik. Ya Tuhan, lindungilah kedua orang tua kami, guru-guru kami, begitu juga dengan kami. Ampunilah segala dosa yang kami perbuat terhadap sesama, terlebih-lebih terhadap Engkau. Terpujilah namamu, kini dan sepanjang masa. Amin. Berkibarlah benderaku, 1, 2, 3 ya. Berkibarlah benderaku, lambang suci dan meriah di seluruh rakyat Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau? Serentak rakyatmu membela. Sang merah putih yang berkilau, berkibarlah selama-lamanya. Cabrak kepada ibu guru kita hormat, brak. Selamat pagi, Ibu. Oke, selamat pagi. Silakan duduk, Nak. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, Ibu absen dulu ya. Closia, Hadir, Bu. Ignas, Jessica, Joharma, Hadir, Bu. Natalia. Hadir, Bu. Oke, gimana kabar Natalia? Sehat, Bu. Reha, Hadir, Bu. Tania, Hadir, Bu. Tia, Hadir, Bu. Willy, Hadir, Bu. Jeremia, Hadir, Bu. Yoel, Hadir, Bu. Ojil. Oke, nggak adil kenapa ya? Sakit ya? Ada pemberitahuannya? Ada sama wali kelas ya. Nanti saya tanya wali kelasnya. Yenima, Hadir, Bu. Lionel, Hadir, Bu. Holo, Hadir, Bu. Adriano. Hadir, Bu. Oke, berarti ya satu orang tidak hadir berhubung karena kurang sehat ya. Mungkin karena perubahan cuaca ini. Maka anak-anak kami ya sekarang ini kan lihat perubahan cuaca, keadaan hujan sebentar panas. Karena kita jalannya ke rumah kita pulang, alangkah baiknya kalau ke sekolah bawa payung. Karena pulang sekolah sering hujan, makanya seperti si Oji mungkin karena sakit. Semalam pulang sekolah hujan kan? Nah, makanya mungkin dia main hujan. Jadi supaya kalian jaga kesehatannya ya. Kita yang harus menjaga kesehatan. Jangan berolah ada uang, jaga kesehatan tidak bisa. Ya kan? Oke, sekarang kita masuk materi ini, materi pelajaran hari ini. Siapa yang tahu hari ini kita masuk IPAS mengenai apa? Ya, Nata. Mengenai organ pencernaan manusia. Ya, hari ini kita masuk mengenai organ sistem pencernaan manusia. Ya, sebelum Ibu mulai masuk, coba siapa yang tidak bawa buku ini?
Tahu buku paket itu mana? Oh, 1-2 orang ya? Oh. Oke, coba semua buka buku paketnya. Kita masuk mengenai sistem pencernaan manusia. Ya. Oke. Perhatikan di sini. Sistem pencernaan manusia. Ya, capaian pembelajaran di sini yang perlu kita tahu, di mana peserta didik mampu melakukan simulasi dengan menggunakan gambar, bagan atau alat sederhana tentang sistem pencernaan manusia yang dikaitkan dengan menjaga kesehatan organ tubuh dengan benar. Inilah capaian pembelajaran. Kemudian tujuan pembelajaran kita pada sistem pencernaan ini ada, Ibu ambil 3. Yang pertama, Ibu mengharapkan siswa mampu memahami dan menentukan apa saja nama-nama organ pencernaan yang kita miliki. Sedangkan tujuan yang kedua, melalui pembelajaran ini siswa dapat memahami dan menganalisis fungsi sistem organ pencernaan. Dan yang ketiga, melalui kegiatan pengamatan hari ini, maka siswa harus dapat merancang sebuah bentuk sistem organ pencernaan dan menampilkannya dalam bentuk sebuah gambar. Nah, ini nanti akan kamu kerjakan dalam LKPD yang Ibu bagikan. Ya, itulah tujuan kita. Tujuan pembelajaran pada materi sistem pencernaan. Jadi, kita harus mampu menentukan organ pencernaan, apa fungsinya, dan mampu membuat gambar sederhana, mengenal gambar sistem pencernaan itu. Sebelum Ibu tampilkan video pembelajaran hari ini, coba perhatikan gambar di sini. Di sini ada yang membuat gambar seorang anak. Lihat kondisi anak. Ya. Pilih, bisa lihat gambarnya? Bisa. Halo. Bisa. Perhatikan gambar anak itu. Ya, perhatikan gambar anaknya. Kalau kamu perhatikan gambar anak yang ada Ibu buat di depan, lihat gambar anaknya. Apa yang sedang dirasakan oleh gambar itu? Apa yang sedang dirasakan? Yoe? Sakit perut, Bu. Sakit perut, ya. Nampaknya sakit perut benar. Ya, yang lain? Nah, berarti semua beranggapan karena dia sakit perut, ya. Kenapa kalian katakan dia sakit perut? Terus Kami terdapat pada gambar tersebut anak memegang perut. iya, pada gambar itu terlihat anak itu memegang perutnya, ya kan? Maka berarti karena dipegang-pegang perutnya, dia mungkin karena sakit perut. Bagian tubuh mana yang dirasakan oleh gambar tersebut? Bagian tubuh mana yang dirasakannya? Pian? Bagian lambung. Bagian lambung, ya? Apakah itu benar bagian lambung yang dirasakan menurut kalian? Benar, Bu. Benar. Kenapa kalian katakan bagian lambung? Karena di sana ada gambar lambung. Oh, karena ada di sana gambar lambung, ya. Oke, memang benar, mungkin bagian lambung. Menurut kalian, gejala sakit apa yang dirasakan oleh gambar tersebut? Gejala sakit apa? Joharman? Sakit mau. Sakit ma, ya. Ya, gejala sakit ma. Karena tadi lambungnya yang sakit, berarti kemungkinan karena sakit ma, ya. Oke, bagian mana? Bagaimana cara agar kita terhindar dari kejadian seperti pada gambar itu?
Oke, Ines dulu. Makan teratur. Bagaimana cara makan yang teratur? Jempol untuk Ines. Yang lain. Oke, Syarman. Makan makanan bergizi dan sehat. Makan makanan yang bergizi dan sehat. Ya benar juga. Kita harus makan makanan yang sehat dan bergizi. Namun, kalaupun kita makan makanan yang sehat dan bergizi, kalau tidak teratur seperti yang dikatakan Ignes, bisa juga kita sakit perut. Contoh, kamu ada buah mangga, langsung kamu mangga kan punya vitamin ya, vitamin C-nya juga tinggi kan. Kamu makan sekali makan 2 kilo. Itu bisa sakit perut kan. Jadi harus makan makanan itu secara teratur seperti yang dikatakan Ignes. Bukan harus makanan yang bergizi tapi tidak teratur, sama aja. Maka untuk menghindari gejala itu harus kita makan pola makanan secara teratur. Oke, kalau begitu ya, untuk lebih memahami sistem pencernaan pada manusia, kita perhatikan ada video singkat di sini mengenai pembelajaran sistem pencernaan manusia. Coba anak-anak perhatikan semua. Oke, perhatikan, simak. Nanti dari sini saya buat evaluasi ya. Coba anak-anak yang saya cintai, tolong kalau ibu bilang amati dan simak dengan baik. Remas yang dilakukan oleh dinding kerongkongan untuk membuat makanan terdorong masuk ke dalam lambung. Berarti tujuan selanjutnya lambung ya Pipo? Betul, Bob. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Pencernaan mekanis dilakukan oleh dinding atau otot lambung yang meremas dan mengaduk makanan. Pencernaan kimiawi dilakukan oleh getah lambung yang dihasilkan oleh kelenjar getah lambung. Getah lambung mengandung enzim pepsin, enzim renin, dan asam klorida. Enzim pepsin berfungsi untuk memecah protein menjadi peptid. Enzim renin berfungsi untuk mengendapkan protein susu menjadi kasein. Asam klorida atau HCl berfungsi untuk mengasamkan makanan dan membunuh kuman yang masuk bersama makanan. Nah, habis ini makanan kita pergi ke toilet ya? Hihihi. Kamu ini belum, Bob. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah keton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan.
Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bob. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan ulas? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Jadi begitu ya, yang proses pencernaan dalam tubuh kita. Iya, Bob. Oke. Jadi begitulah proses pencernaan di dalam tubuh kita. Oke, dari yang menyimak tadi, ya apa yang disimak? Coba saya tanya, ibu tanya dulu, ya dari video tadi, ya sebutkan organ pencernaan manusia. Oke, Pian. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Iya, jadi tadi ada 6, berarti kita sudah bisa menyebutkannya 6. Tadi dari tujuan pembelajaran dikatakan ada 6. Oke, sebelum kita lanjut, berdiri semua. Dapur 1, dapur 2, dapur 3, dapur 4, dapur 4 2 kali. Oke. Dapur konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku berbicara, aku yang mendengarkan. Siap. Dapur fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke, berarti sudah fokus? Sudah. Oke, coba silakan duduk. Oke, sebelum kamu saya suruh diskusi, ya tadi sudah tahu menyebutkan 6 organ pencernaan. Tadi dari tujuan pembelajaran, tujuan yang kedua apa tadi? Yang pertama menyebutkan organ pencernaan. Tujuan kedua tadi dari tujuan pembelajaran kita. Dengan media pembelajaran kita harus mampu mengapai tujuan kedua tadi. Memahami apa? Memahami fungsi organ itu tadi sudah disebutkan. Sekarang ibu coba kalau mau simak, tadi sudah dijelaskan di video pembelajarannya tadi, sudah dijelaskan setiap fungsi dari organ pencernaan itu. Ya, sekarang ibu coba tanya kembali. Ya, tanya ulang. Masih ingat enggak tadi? Disimak enggak? Kalau disimak pasti bisa jawab. Ya. Apa guna atau fungsi lambung? Siapa yang bisa? Fungsi lambung tadi. Oke, Syuarman. Mengubah makanan menjadi halus. Mengubah makanan menjadi halus itu jawaban
kasih juga halaman yang lain. Lambung tadi dia sangat elastis. Nah, apa gunanya lambung itu? Siapa yang bisa menyimak tadi? Kalau disimak videonya pasti bisa. Nah, nampak ini berarti hanya mengingat nama organnya saja. Ayo fungsinya. Dia tadi dikatakan bersifat elastis. Yang letaknya di sebelah rongga perut sebelah kiri ya. Ya, kiri bagian atas. Ya, apa fungsinya? Oke, Natal. Iya, 100 untuk Natal. Dia menampung makanan yang masuk dari mulut menuju kerongkongan. Maka makanan di lambung bisa bertahan itu kurang lebih 6 jam. Ya, 6 jam. Oke, jadi saya lihat sudah menyimak. Oke, maka untuk selanjutnya, ya sekarang saya akan membagikan LKPD-nya. Ini kamu diskusikan. Diskusi, bukan bekerja mandiri. Nanti ada waktunya bekerja mandiri. Ya, ada apa? Ya, ini kerjakan berkelompok. Kalau kau menyimak video ini, videonya tadi, saya yakin ini LKPD bisa dijawab dengan benar. Nah, dan juga bisa kamu buka bukunya untuk membantu. Ini bisa diskusikan, bisa juga dibantu dengan buku paketnya, ya. Tapi videonya tidak saya buka lagi. Nah, ya, mampu nggak menyimak tadi? Tuliskan nama kelompok langsung di LKPD yang ibu bagikan. Tuliskan namanya, nama kelompok di situ langsung. Ini nama. Ya, itu di atas. Tahu mengerjakan LKPD-nya ada yang kurang jelas? Iya, ini ada perintahnya. Perhatikan gambar. Ya, gambar sistem pencernaan manusia di bawah ini. Maka pilih organ pencernaan pada kotak di bawah. Ada di sini, maka sesuaikan. Ya, sesuaikanlah. Ini kan hanya kamu menyesuaikan ini kemana. Paham? Kelompok 3 bisa. Ini aja kau kerja ngapain kau sembunyi? Gak usah buru-buru, teliti. Boleh? Apa? Yang pasti dia.
Bisa?
Sudah? Belum. Ya, masih ada waktu. Bikin secantik mungkin. Ya, kelompok buat nama kelompoknya. Sudah? Belum. Ya, saya tunggu waktu 5 menit lagi ya.
Sudah? Sudah siap? Waktu sudah mau habis. Oke, 1 menit lagi. Ayo, ayo, ayo. Sudah? Oke, kalau sudah kelompok 2 sudah katanya. Kelompok 1. Kelompok 3. Kelompok 1. Oh ya, mana kubur benda tajamnya, jangan main-main dengan benda tajam, bahaya. Ya, walaupun sudah siap, kita tunggu kelompok 1. Udah, kelompok 1. Oke, kalau sudah, sekarang mari kita lihat presentasi atau hasil diskusi tiap kelompok. Ya, kita mulai dari kelompok mana tadi duluan siap? Kelompok 2, berarti kita mulai dari kelompok 2 aja duluan. Ayo kelompok 2. Kelompok 2. Oke, silakan nak kelompok 2. Yang lain menyimak kelompok, ya dengarkan aku. Kita buat aturan mainnya. Kelompok 2 mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1 dan 3 menyimak dan bisa memberikan nanti adanya tangkapan atau saran, bisa berupa pertanyaan yang bersifat membangunnya supaya presentasinya semakin baik. Oke, kelompok 1 diberikan waktu. Kelompok 1. Hai teman-teman. Hello. Kami dari kelompok 2. Nama saya Natalia Simatupang, ini Mati Lambunan, Celestia Putri Siombing, Tania Gresela Siotang, dan Terakhir Jessica Presiden Temanggung. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Oke, anak-anak, coba simak. Pada gambar yang pertama terdapat gambar sistem pencernaan makanan. Keterangannya sebagai berikut ini. Yang pertama ada mulut, kedua ada kelenjar ayam muda, yang ketiga ada kerongkongan, keempat ada lambung, kelima pankreas, keenam usus besar, ketujuh anus, kedelapan hati, dan kesembilan ada empedu, kesepuluh ada usus halus, dan terakhir tegus. Dan gambar yang kedua adalah organ pencernaan manusia secara berurutan. Yang pertama
kelima usus besar, dan yang terakhir keenam adalah anus. Inilah organ pencernaan manusia yang secara berurutan. Sekian dan terima kasih. Kalau ada teman-teman yang membuat pertanyaan atau saran, kami akan memberikan waktu kepada kalian. Oke, ya silakan. Jika ada yang memberikan pertanyaan. Apakah sistem pencernaan bekerja saat kita tidur? Ya, bekerja. Karena pada pencernaan terdapat otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Oh, begitu ya. Ada yang mau bertanya lagi? Silakan. Apa itu gerakan peristaltik? Gerakan peristaltik adalah gerakan meremas-remas dan mendorong makanan dari mulut hingga ke anus. Ada yang mau bertanya lagi? Jika tidak ada yang bertanya, kami mohon berikan kami waktu untuk menyambut. Terima kasih. Jika tidak ada lagi yang bertanya untuk kelompok 1. Tidak lagi Bu. Udah pas? Mas Bu. Puas dengan jawabannya? Puas Bu. Ada yang kurang puas? Pertanyaannya tadi apa gerak peristaltik ya? Tadi dari kelompok 1 pertanyaannya apa tadi? Pertanyaannya coba ulang nak. Apakah waktu beristirahat organ pencernaan tetap bekerja atau beristirahat itu? Ya. Jadi waktu kita istirahat, karena di dalam lambung ada otot polos yang bekerja. Ya, jadi karena ada otot polos itu bekerja tanpa kita sadari. Makanya makanan tetap berpindah dari lambung ke usus. Kita nggak tahu sudah kosong. Kita makan tadi pagi mau berangkat sekolah nasi, jam 10 sudah mulai perut keroncongan. Berarti kita nggak tahu udah pindah makanan itu kan? Iya, makanya dia waktu istirahat pun otot polos tetap bekerja. Oke, terima kasih untuk kelompok 1. Beri aplaus. Oke, yang semangat. Nilai berapa lagi? Coba dari kelompok lain memberikan nilai dulu penampilan. Lihat dulu kreasi hasil diskusinya bagus nggak? Kreatif. Kreatif. Terima kasih untuk kelompok 2 ya. 90 nilai Bunda. Oke, terima kasih. Oke, nanti ini akan kita lengkapkan ke Madi nanti ya. Pegang dulu. Nah, nanti. Oke, silakan duduk. Sebelum kita mulai, iya kelompok 2 mau maju, kelompok 3, tapi sebelum kita maju kelompok 3, saya perhatikan kurang semangat. Ayo, semangat, semangat. Ayo berdiri. Semangat, 1, 2, 3 ya. Dan paling terakhir, orang bersendi Fardosi. Kami ingin menunjukkan hasil diskusi kami. Gambar pertama adalah gambar sistem pencernaan makanan. Keterangan 1. Mulut 2.
pankreas. 6. Usus besar. 7. Anus. 8. Hati. 9. Empedu. 10. Usus halus. 11. Rektum. Dan gambar yang kedua adalah sistem pencernaan yang sesuai dengan susunannya. Yang pertama mulut, yang kedua kerongkongan, yang ketiga lambung, yang keempat usus halus, yang kelima usus besar, dan yang terakhir adalah anus. Sekian dari presentasi kami. Jika ada teman-teman kami yang ingin bertanya, kami memberikan waktu dan mempersilahkan untuk bertanya. Tetapi hanya 2-3 pertanyaan saja yang kami berikan. Oke, dibatasi ya, maksimal 3 katanya. Oke, berikan pertanyaan bagi kelompok 3. Ya. Dari keenam sistem pencernaan itu, apa fungsi usus halus? Fungsi usus halus adalah untuk menyerap sari-sari makanan yang dimakan oleh tubuh. Oh, gitu ya. Apakah dapat dengan jawaban kami? Saya puas dengan jawaban kelompok 3. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Apa fungsi utama sistem pencernaan? Untuk mencerna makanan menjadi senyawa-senyawa yang dibutuhkan oleh tubuh. Apakah ada dengan jawaban kami? Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Kami memberikan waktu. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak. Pas? Pas dulu. Mereka sudah batalkan maksimal 3. Jadi masih ada 2, masih ada 1 lagi yang masih bisa. Karena mereka bisa menerima 3 pertanyaan. Enggak ada lagi. Oke, terima kasih, berarti mereka bisa menjawab pertanyaannya dengan benar ya. Oke, Anda sudah puas jawabannya? Kalau sudah puas, berarti lihat kreasi diskusi mereka. Oke, bandingkan lagi. Bagus kreasinya? Bagus. Nilai berapa menurut kalian? 80. Tadi kelompok 2 90 kata mereka ya. Sekarang jadi betul nilainya. Tapi bagus kalian bilang. Oke, nanti ibu yang memberikan nilainya ya. Tapi itu nilai dari kalian dulu. Oke, beri aplaus untuk kelompok 3. Kemading kita ya, nggak usah dibuat, kemading kelas kita aja. Oke, yang kelompok terakhir, kelompok 1 jadi kelompok terakhir ya, nggak apa-apa. Oke, kelompok 1. Hai. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya Ikhlas Mamora, Febriano Siotang, Rehan Matondang, Pian Janolo, dan Lionel Mardos. Dari kami ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Yang pertama ada organ pencernaan manusia secara berturut-turut. Pertama, mulut. Kedua, kerongkongan. Ketiga, lambung. Keempat, usus halus. Kelima, besar. Yang terakhir, anus. Dan ada gambar sistem pencernaan makanan. Yang pertama mulut, kedua
Kelenjar air ludah. Ketiga, kerongkongan. Keempat, lambung. Kelima, pankreas. Keenam, usus besar. Ketujuh, anus. Kedelapan, hati. Kesembilan, empedu. Kesepuluh, usus halus. Dan yang terakhir, rektum. Sekian dan terima kasih dari diskusi kami. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan pertanyaan atau jawab atau saran, kami menerima. Maksimal 3. Ya, silakan. Bagaimana cara mengkonsumsi makanan? Di dalam mulut terdapat gigi dan kelenjar lidah yang membantu bahan makanan yang bentuknya keras menjadi halus. Apakah puas dengan jawaban kelompok kami? Ya, saya puas dengan jawaban kelompok 1. Apa itu sistem pencernaan? Sistem pencernaan adalah sistem bahan yang mengubah makanan yang kasar menjadi lebih halus. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Saya puas dengan jawaban kelompok 1. Apakah masih ada lagi? Bagaimana proses mekanik dan proses kimiawi terjadi pada tubuh? Proses mekanik dibantu oleh pencernaan gigi dan mulut, sedangkan makanan di dalam alat-alat pencernaan tersebut. Apakah teman puas dengan jawaban saya? Saya kurang puas karena Anda hanya menjelaskan proses mekanik dan proses kimiawi tidak dijelaskan. Kimiawi dibantu oleh enzim-enzim. Apakah Anda puas dengan jawaban kami? Ya, saya baru puas. Terima kasih. Sekian dari hasil presentasi kami. Oke, mantap ya. Benar-benar mantap. Kelompok 1 ya, kelompok 1 ya. Kelompok 1 tapi terakhir tapi nggak apa-apa, nggak masalah ya. Oke, beri aplaus untuk kelompok 1. Yang semangat. Semangat. Oke, kalau kalian kasih nilai kreasinya bagaimana? 100. Oh, 100 katanya. Oke, mantap. Ya berarti nilai ada yang 100, ada 80, ada 90 tadi ya. Mantap. Ya, ada yang setuju katanya. 100.000. Ah? 60.000. Gak bisa 100, nanti ibu yang buat nilai dari ibu itu dari penilaian Anda. Oke, sekarang setiap satu orang dari kelompok buat kreasinya mading, dibuat leketkan dalam mading. Oke, silakan kelompok 1. Kelompok 1 sudah. Silakan. Oke. Sekarang tugas kelompok. Ayo kita buat madingnya. Mading kelas aja. Mading di kelas. Gak usah mading di luar. Jadi buat di sini kelompok 1. Ayo. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 langsung datang, 1 orang aja bawa hasilnya. Satu orang ke kelompok utusan aja. Di sini kelompok, ya di sini lah ambil kelompok 1, kelompok 3, 1 lagi. Di sini mungkin kelompok 2, siapa yang duluan? Ayo cepat. Ayo cepat supaya cepat. Ayo. Aduh, dikit-dikit apa? Maju. Jangan maju. Enggak, ini berurusan.
aturannya di sini yang kelompok. Ya nggak apa-apa, kan ada nama kelompoknya di situ nampak ini. Ini tapi. Ini jam. Gambar kita di Oke, sudah. Oke, karena hasilnya sudah, sekarang Ibu mau tahu apakah benar Anda sudah memahami hasil menyimak video, kemudian apakah benar sudah menyimak tadi diskusi temannya. Ya, maka untuk itu kita akan melakukan evaluasi. Saya lakukan evaluasi melalui ujian teks tertulis. Ya, coba tutup bukunya, bisa enggak benar-benar sudah dikuasai sebelum kita melakukan kesimpulan. Coba Ibu uji dulu. Nanti sampahnya dibuang ke tempat sampah ya. Tuliskan nama dan kelasnya. Sudah semua dapat soal? Oke, tuliskan nama dan kelasnya, langsung di soal itu dibuat jawabannya. Sudah?
Sudah? Sudah siap? Oke, kalau sudah biar kumpulkan. Belum? Jawab lah dong. Sudah? Oke, ujiannya, hasilnya besok saya infokan ya, saya bagikan setelah ibu periksa. Dari sini nanti akan ibu tahu apakah benar, bisa menyimak videonya. Oke, sekarang kita simpulkan materi hari ini. Ya, kita lakukan kesimpulan. Kita buat rangkuman, tapi dengarkan. Rangkumannya ini nanti kamu buat di rumah. Tuliskan, dibuat catatannya, bisa diambil melengkapinya dari buku paket yang ada, ya. Oke, namun sebelum kamu merangkum, kita buat kesimpulan dari materi ini. Berarti di dalam materi ini dikatakan ada berapa organ pencernaan manusia? Yang pertama, mulut. Yang kedua, tenggorokan. Yang ketiga, yang keempat, usus. Yang kelima, dan yang terakhir, anus. Maka di dalam organ pencernaan ini dikatakan tadi terjadi pencernaan mekanik dan kimiawi. Ya, setiap organ ini memiliki fungsi masing-masing. Maka di dalam proses pencernaan ini, kata kunci yang perlu kamu ingat apa itu pencernaan, proses pencernaan yaitu mengubah bahan makanan menjadi dari bentuk yang kasar menjadi bentuk yang lebih halus. Aroma secara kimiawi dan mekanik. Kalau kimiawi berarti bantuan oleh enzim. Contohnya di dalam mulut ada kelenjar ludah. Ada air ludah kan? Di situ ada enzim pitialin. Ya, mengubah karbohidrat menjadi gula. Nah, coba kamu makan nasi nanti, nasi kan karbohidrat kan? Kamu coba isak-isak. Ada rasa manis? Ada. Iya, kenapa manis itu dia? Enzim pitialin sudah bekerja mengubah karbohidrat menjadi gula. Ya, kemudian di dalam lambung juga ada tadi enzim. Enzim apa aja yang di dalam lambung? Ada 3 tadi. Enzim apa yang pertama? Enzim pepsin. Yang kedua, renin. Yang ketiga, asam klorida atau disingkat HCl. Ya, tadi kau ingat fungsi HCl itu apa? Membunuh bakteri yang masuk ke dalam mulut bersama dengan makanan. Tapi jangan kamu sengaja makan makanan yang sudah ada bakterinya. Walaupun ada HCl yang membantu membunuh bakteri atau kuman. Janganlah kalau udah tahu itu banyak kumannya nggak usah lagi dimakan. Iya kan? Oke. Kemudian diteruskan lagi ke usus penyerapan. Sisa-sisa makanan diteruskan lagi anus. Yang pertama ke usus besar dulu. Sisa-sisanya ke usus besar. Di dalam usus besar ada penyerapan air dan pembusukan sisa makanan yang dilakukan oleh siapa? Bakteri Escherichia coli yang ditemukan di dalam usus besar. Kemudian
Kemudian dilanjutkanlah sisa makanan ke dalam rektum. Kalau rektum sudah penuh, sisa makanan keluar melalui anus. Yang dikatakan itu adalah feses. Itulah kesimpulan materi kita hari ini. Maka kesimpulan itu rangkuman dibuat menjadi tugas. Ya, nggak usah di sini dirangkum, di rumah aja. Itulah nanti yang tugasmu membuat nama organ, kemudian fungsi organ pencernaan itu. Paham? Paham, Bu. Oke, sebelum kita akhiri, ya, apakah benar sudah bisa kamu ingat? Kita coba supaya sambil agar mudah kamu ingat, kita coba bernyanyi mengenai lagu sistem pencernaan dengan nada ampar-ampar kisah. Supaya mudah kamu ingat juga. Coba berdiri. Ayo kita semua belajar
kembali, tugasnya saya ingatkan jangan lupa. Dan sekaligus ya, minggu depan kita lanjutkan mengenai kelainan atau gangguan sistem pencernaan. Sekarang pertemuan kita tutup dengan doa. Silakan Nak, siapa hari ini penutup doa supaya kita pulang? Oke, silakan. Mari kita berdoa. Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan di mana kami bisa berkumpul berdoa kelas kami ini dengan keadaan sehat. Di siang hari ini pun Tuhan kami ingin pulang ke rumah kami masing-masing. Lindungilah kami di jalan sampai ke rumah kami masing-masing. Kami ini orang berdosa, ampunlah segala dosa dan kesalahan yang kami buat hari sesama. Terpujilah namamu indah sepanjang masa. Amin. Oke, ya. Jadi sudah kita mau pulang, maka untuk itu simpan bukunya, masukkan semua ke dalam tas. Berdiri.